Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Handayani, mahasiswa dari Atim Semarang. Di sini saya akan mengkalibrasi alat elektrokardiograf dengan merek BTL milik RSUD Suwondo Kendal yang akan saya kalibrasi di PT Sinergi Indokal Sejahtera Semarang. Di sini ada alat elektrokardiograf yang akan saya kalibrasi dengan merek BTL tipe 08 MT Plus ECG. Kemudian di sini ada electrical safety analyzer dengan merek Fluke dengan tipe ESA 612. Kemudian di sini ada alat kalibrator dengan merek Datren, kemudian dengan tipe AMPS 1. Kemudian di sini ada termohigro dengan merek Corona. Kemudian di sini ada kaliper dengan merek Mitutoyo. Di sini saya akan mengikuti prosedur dari lembar kerja kalibrasi elektrokardiograf. Yang pertama ada pendataan alat. Di sini ada data alat pelanggan dengan nama alatnya elektrokardiograf, kemudian merek BTL dengan tipe BTL 08 MT Plus, kemudian nomor serinya 073P0B006056. Kemudian yang kedua ada daftar alat standar yang digunakan. Yang pertama ada vital sign simulator dengan merek Fluke dengan tipe AMPS, nomor serinya 2787006. Kemudian ada electrical safety analyzer dengan merek Fluke, kemudian dengan tipe ESA 612 dengan nomor seri 2842049. Kemudian ada termohigrometer dengan merek Corona tipe GL99. Kemudian ada digital caliper dengan merek Mitutoyo dengan tipe CD 8 inch AX dengan nomor seri 133869494. Prosedur berikutnya adalah pemeriksaan kondisi fisik dan fungsi alat pelanggan. Yang pertama, kita akan memeriksa fisik dari kontrol atau indikator alat. Di sini semua tombol berfungsi dengan baik, tidak ada yang rusak. Kemudian yang kedua, kita akan memeriksa fisik dari badan atau permukaan alat. Di sini alat EKG-nya masih dalam keadaan baik. Kemudian yang ketiga, kita akan memeriksa fisik dari kabel atau aksesoris. Di sini semua kabel dalam keadaan baik. Semua hasil kita akan isi dengan baik. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan fungsi dari kontrol atau indikator alat. Di sini saya akan masukkan kabel power ke alat. Di sini ada indikator, jadi alat dalam keadaan baik. Kemudian kita hidupkan. Kemudian pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan fungsi dari badan atau permukaan. Di sini keadaan dari permukaan alat masih baik. Kemudian kita periksa fungsi dari kabel atau aksesoris dari alat. Di sini kabel EKG akan kita pasang. Jadi di sini kabel atau aksesoris dalam keadaan baik. Dan di sini kabel power juga dalam keadaan baik karena di sini sudah ada indikator bahwa alat hidup. Kemudian saya akan menulis pemeriksaan hasil fungsi dari alat, semua dalam keadaan baik. Prosedur selanjutnya saya akan melakukan pengukuran kondisi ruangan. Yang pertama ada suhu dan kelembapan nisbi. Di sini bisa kita lihat pada termohigro suhu ruangan
sebesar 27,2 derajat Celcius dan kelembapannya 43%. Kita akan tulis di sini suhu awal pada saat kalibrasi. Prosedur selanjutnya kita akan melakukan pengujian keselamatan listrik menggunakan alat ESA. Kemudian kita akan masukkan kabel power alat EKG ke ESA. Kemudian kita hidupkan alat. Kemudian kita akan melakukan pengukuran main voltage dengan menekan tombol volt di ESA dan kita akan catat hasilnya. 221,1. Kemudian kita akan mengukur protective earth resistance. Karena di sini di alat EKG-nya tidak ada groundingnya, jadi kita tidak melakukan pengecekan. Kemudian kita akan melakukan pengukuran insulation resistance dengan menekan tombol mega ohm dan menekan tombol tes. Kemudian hasilnya overload. Kemudian saya akan mengukur earth leakage current normal polarity dengan menekan tombol mikroampere. Kemudian polaritinya kita ganti ke normal dan hasilnya akan kita catat. Kemudian kita akan melakukan pengukuran earth leakage current reverse polarity dan kita akan mengganti polaritinya menjadi reverse. Kemudian kita catat hasilnya. Kemudian kita akan melakukan pengecekan enclosure leakage current normal polarity dengan menekan tombol enclosure dan mengganti polaritinya ke normal. Dan kita akan catat hasilnya. Kemudian kita akan melakukan pengukuran enclosure leakage current normal polarity no earth. Kemudian kita akan ganti normalnya ke open dan earthnya ke open, dan kita akan catat hasilnya. Kita akan melakukan pengukuran enclosure leakage current reverse polarity dengan mengganti polaritinya ke reverse dan kita ganti ke close semua, dan kita akan catat hasilnya. Selanjutnya kita akan mengukur enclosure leakage current reverse polarity no earth dengan mengganti normal dan earthnya ke open, dan kita akan catat hasilnya. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pengukuran lead dengan memberikan input 60 bpm dari ECG simulator. Di sini 60 bpm, kemudian di alat juga 60 bpm dengan kecepatan 25 mm per sekon. Kemudian di sini semua lead dalam keadaan baik. Prosedur selanjutnya saya akan mengukur level tegangan atau amplitudo dari alat ECG. Pertama, saya akan mengatur sensitivitas 5 mm per milivolt, kemudian dengan kecepatan 25 mm per sekon. Kemudian saya akan atur amplitudo dari alat ECG simulator sebesar 1 mV. Kemudian akan kita print sebanyak 5 kali titik pengukuran.
Kemudian saya akan melakukan pengukuran menggunakan kaliper dan kita akan catat hasilnya. Kemudian yang kedua, kita akan mengukur menggunakan kaliper lagi dan akan kita catat hasilnya. Kemudian pengukuran yang ketiga, kita akan catat hasilnya. Kemudian pengukuran yang keempat, kemudian kita akan catat hasilnya. Kemudian pengukuran yang kelima, kemudian kita akan catat hasilnya. Kemudian saya akan melakukan pengukuran dengan titik setting 10. Di sini kita atur sensitivitasnya 10. Kecepatannya benar 25 mm per sekon. Kemudian kita print sebanyak 5 kali. Kemudian saya akan melakukan pengukuran menggunakan kaliper. Yang pertama, hasil pengukurannya akan kita catat. Yang kedua, akan kita catat hasilnya. Kemudian pengukuran yang ketiga, akan kita catat hasilnya. Kemudian yang keempat, akan kita catat hasilnya. Kemudian pengukuran yang kelima, akan kita catat hasilnya. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pengukuran dengan titik setting 20. Di sini saya akan atur sensitivitasnya 20 mm per milivolt. Kemudian kita print. Kita print sebanyak 5 kali titik pengukuran. Kemudian saya akan melakukan pengukuran menggunakan kaliper dan kita akan catat hasilnya. Kemudian yang kedua, kita akan ukur juga menggunakan kaliper dan kita akan catat hasilnya. Kemudian yang ketiga, kemudian kita akan catat hasilnya. Kemudian yang keempat, kemudian kita akan catat hasilnya. Kemudian yang kelima, saya akan mengatur heart rate dari ECG simulator sebesar 120 bpm. Kemudian kita tekan enter. Kemudian di sini heart rate-nya 120. Kemudian kita atur kecepatan kertasnya 25 mm per sekon dan sensitivitasnya 10 mm per milivolt. Kemudian kita print sebanyak 8 siklus. Kemudian selanjutnya saya akan mengukur menggunakan kaliper dengan settingan 25 mm per sekon dengan 8 siklus. Kemudian kita akan catat hasilnya. Kemudian untuk grafik yang kedua,
Kemudian kita akan catat hasilnya. Kemudian untuk grafik yang ketiga, kemudian kita akan catat hasilnya. Kita ganti titik setting kecepatan kertas 50 mm per sekon. Kemudian akan kita print sebanyak 4 siklus. Selanjutnya untuk settingan yang 50 mm per sekon, kita ukur 4 siklus dengan menggunakan kaliper. Kita akan catat hasilnya. Untuk grafik yang kedua, kita mengukur menggunakan kaliper lagi. Kemudian kita akan catat hasilnya. Untuk grafik yang ketiga, kita akan ukur menggunakan kaliper lagi. Kemudian kita akan catat hasilnya. Prosedur selanjutnya, saya akan melakukan pengujian sinyal sinusoida dengan mengatur kecepatan kertas 25 mm per sekon, kemudian sensitivitas sebesar 20 mm per milivol. Kemudian di alat ECG simulatornya kita atur amplitudo sebesar 1 milivol, kemudian kita enter. Kemudian kita print sebanyak 5 kali titik pengukuran. Pengukuran pertama sebesar 20,38. Kemudian kita akan catat hasilnya. Kemudian yang kedua kita catat hasilnya 20,36. Ketiga kita catat hasilnya 20,36. Yang keempat kita catat hasilnya 20,21. Dan yang kelima kita catat hasilnya sebesar 20,20. Prosedur selanjutnya, saya akan mengukur sinyal EKG dengan titik setting 60 bpm. Kita atur di ECG simulator BPM-nya 60 bpm, kemudian kita enter. Kemudian amplitudonya kita atur 2 milivol, kemudian kita enter. Kemudian pada alat sensitivitasnya kita atur sebesar 10 mm per milivol, kemudian kita enter. Selanjutnya kecepatan kertasnya kita atur 25 mm per sekon, kemudian kita print sebanyak 5 kali titik pengukuran. Dan selanjutnya saya akan mengukur menggunakan kaliper. Yang pertama hasilnya 24,94. Kemudian kita akan catat hasilnya. Dan yang kedua, kemudian kita akan catat hasilnya. Yang ketiga, kemudian kita akan catat hasilnya. Selanjutnya kita ukur lagi menggunakan kaliper, kemudian kita akan catat hasilnya. Dan selanjutnya kita ukur lagi menggunakan kaliper, kemudian kita akan catat hasilnya.
Kemudian suhu akhir setelah saya melakukan kalibrasi sebesar 27,6 derajat Celcius dengan kelembapan 42%. Sini kita akan tulis suhu akhir setelah saya melakukan kalibrasi. Baiklah, saya sudah selesai melakukan kalibrasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya.